Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, hutan lindung di lereng Gunung Lawu kembali terbakar, pemadaman dilakukan secara manual. Mobil menabrak truk bermuatan jagung di Sidoarjo, 11 orang terluka. Kemarau panjang, warga mencari air dengan membuat lubang kecil di sungai yang mengering. Saudara, unjuk rasa mahasiswa dan petani memperingati Hari Tani di depan gedung pemerintah Kabupaten Blitar diwarnai kericuhan. Para pengunjuk rasa yang memaksa masuk gedung saling dorong dengan polisi. Kericuhan mahasiswa dan petani dengan polisi terjadi ketika para petani dan mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung kantor Pemkab untuk menemui Bupati Blitar. Petugas berjaga di lokasi berusaha mengadang para petani dan mahasiswa sehingga aksi saling tarik dan dorong tak terhindarkan. Setelah kericuhan mereda, perwakilan Pemkab Blitar bersama perwakilan dari kantor agraria bersedia menemui massa. Menurut korlap aksi, para petani dibantu mahasiswa turun ke jalan terkait permasalahan tanah, perkebunan Kruwuk dan Banaran di Kecamatan Gandusari. Mereka menuntut pemerintah segera mendistribusikan lahan kepada para petani, sebab surat hak guna usahanya sudah mati. Jauh sebelum pengajuannya, kita sudah mengajukan keberatan atas perpanjangan HGU. Dan di mana dalam ketentuan perpanjangan HGU itu ketika perkebunan itu dalam kondisi konflik, itu tidak boleh diperpanjang HGU-nya. Ratusan petani penggarap kebun beserta mahasiswa tiba di kantor Pemkab Blitar dikawal polisi, mengecam pemerintah yang dianggap tidak bisa mengayomi warganya. Belum ada konfirmasi dari pihak Pemkab Blitar terkait unjuk rasa tersebut. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, hutan lindung di lereng Gunung Lawu, sisi Kabupaten Ngawi kembali terbakar. Cuaca panas dan kencangnya angin mengakibatkan kepulan asap semakin membesar dan meluas menuju puncak. Kepulan asap dari kebakaran hutan lindung di lereng Gunung Lawu sisi Ngawi terus membesar dan meluas ke arah puncak sejak Minggu siang hingga Senin pagi. Asap pertama kali muncul di petak 33, 38, dan 39 yang masuk wilayah Resor Pemangkuan Hutan atau RPH Manyul, BKPH Lawu Utara, KPH Lawu, dan sekitarnya. Terik sinar matahari dan kencangnya hembusan angin membuat api terus membesar. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Perhutani bersama warga Dusun Lembang, Desa Girimulyo, Kecamatan Jogoro, Ngawi yang menuju lokasi kebakaran memadamkan api dengan cara manual. Kebakaran ini merupakan yang ketiga dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dari data yang ada, sudah sekitar 20 hektar lebih hutan di lereng Gunung Lawu sisi Ngawi yang terbakar. Untuk upaya yang di warga sekitar ya jelas dikerahkan. Untuk sementara ini ada 15 personel untuk memadamkan api untuk sementara. Nanti jam 4 dikirim lagi personel dari masyarakat sama petugas perhutani LFDH. Pak, ini api membakar apa aja Pak? Pohon apa aja ini Pak? Untuk yang kebakar ini kayunya akasia. Akasia sama salena sama pohon untuk makan rumput kambing. Kendala apa yang ditemui di lapangan kemudian? Kendalanya kita kadang untuk mencapai lokasi ke titik lokasi kadang terkendala dengan lokasi itu sendiri. Kadang kan lokasinya titik api di jurang yang mungkin sulit untuk dipadamkan, kadang yang kayak gitu. Masalahnya banyak yang kering ini, musim kering ini bikin ilarnya juga sulit. Sebagian warga bergiliran jaga di sekitar hutan agar bisa segera bertindak jika kebakaran terjadi lagi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi.
Saudara, seorang kakek di Ponorogo tewas saat membakar sampah di pekarangan belakang rumahnya. Diduga korban tak bisa menyelamatkan diri saat api semakin membesar akibat angin kencang dan teriknya matahari. Zainuri, warga desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, ditemukan cucunya sudah tidak bernyawa di pekarangan belakang rumahnya. Jasad pria 87 tahun itu ditemukan di sekitar rumpun bambu dengan kondisi terbakar hampir 50%. Dibantu anggota TNI dan warga, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya, korban pamit untuk membersihkan pekarangan dan membakar sampah di belakang rumah. Diduga korban terjebak api dan asap tebal sehingga tak bisa menyelamatkan diri. Pekarangan milik korban atau? Milik Mbah Yai sendiri, milik korban. Ini saat ditemukan korban dalam keadaan meninggal gitu? Iya, yang menemukan cucunya sendiri. Itu alami luka bakar atau gimana Pak tubuhnya? Luka bakar, jelas luka bakar. Hampir separuh pakaiannya itu terbakar. Beliaunya itu punya riwayat sesak napas, diduga kena asap itu sehingga beliaunya itu pingsan, jatuh, terus terbakar sehingga beliaunya meninggal di lokasi. Luka bakarnya seperti apa? Untuk lokasi bakarnya sebelah kiri terbakar semua, terus bajunya juga terbakar semua, terus ada bekas jatuhnya itu, ada luka sedikit di pipinya itu karena jatuh, mungkin jatuhnya itu, pingsannya itu. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tindak kekerasan, maka jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Polisi mengimbau agar warga tidak membersihkan pekarangan ataupun hutan dengan membakarnya, karena saat ini cuaca panas ekstrim bercampur angin kencang. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Mobil menabrak truk bermuatan jagung di Sidoarjo, 11 orang terluka. Simak informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.